orang-orang yang alim, orang-orang yang cendekia, orang-orang yang disebut ulama, itu kalau sudah yang sebenarnya menjadi panutan, ternyata sumbernya sumber pertengkaran, sumbernya sumber kefanatikan, nggak bisa dijadikan contoh, nggak bisa dijadikan panutan. Maaf saja, dosanya 2 kali lipat, azabnya itu 2 kali lipat di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. Para jamaah salat subuh dilanjut kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berhubungan langsung setiap saat, setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menghubungkan diri, menyambungkan diri jiwa kita dengan pusat kekuatan energi, yakni Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita benar-benar mendapatkan perhatian, kita benar-benar mendapatkan perlindungan, kita benar-benar mendapatkan ampunan sekaligus mendapatkan kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita penuh perhatian, penuh cinta, penuh rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita miliki pada hari ini kita syukuri saja apa adanya. Allah Subhanahu wa taala mengerti diri kita. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu kondisi kita. Lebih-lebih hambanya yang benar-benar mengabdi, hambanya yang bersujud, hambanya yang benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah, aturan-aturan Allah setiap saat, khususnya syariat, khususnya ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita syukuri apa adanya yang berupa kenyataan pada diri kita ini pada saat ini, dengan harapan kita mendapatkan rahmat, belas kasihan, welas asih dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, dan berakhir nanti ketemu sesuai dengan keyakinan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berada kepada keyakinan kita dalam hati, tapi benar-benar terbukti. Nabi Muhammad menyatakan kalau benar-benar cinta kepada Allah, termasuk Allah sendiri, kalau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan bahwa perilaku kita, seluruh aspek kehidupan kita ini terfokus pada satu sumber, yakni akhlakul karimah, petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu benar-benar cinta pada Allah, buktikan bahwa seluruh aspek kehidupan ini semuanya adalah mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Teman-teman sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita berpikir tentang diri kita, sejenak kita berpikir tentang saudara-saudara kita, termasuk sejenak kita berpikir
tentang al-Islam yang kita ikuti, yang kita yakini ini? Sudahkah kita ini menyampaikan aturan dari Allah kepada orang lain? Sudahkah kita menjalankan dengan sepenuh hati apa yang ada pada diri kita berupa keyakinan? Beberapa hal kita ini ditegur sekaligus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya masa perhatian kita kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kata haqqa tuqatih bukan berarti menyepelekan, tapi haqqa tuqatih artinya yang sebenarnya adalah benar-benar bersungguh-sungguh, bukan main-main. Kata-kata haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya itu sebenarnya membawa seluruh analog yang lain. Jadi pada ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum. Kata-kata sesuai dengan kemampuanmu itu bukan berarti sikap gerak kita itu ke bawah atau loyo, bukan, tapi di sini artinya maksimal. Kalau seandainya orang menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, bukan itu. Tidak sesuai dengan haqqa tuqatih. Jadi kata haqqa tuqatih dalam Al-Quran ini membawa implikasi bahwa kita semuanya dalam beberapa hal harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, Allah pun memberikan ampunan, memberikan rahmat kepada kita, dia tidak sungguh-sungguh. Waktu kita berjamaah, kemudian diiringi dengan niat, sekaligus ada niat dalam batin kita yang tersembunyi, tidak kelihatan, tapi nampak betul bersungguh-sungguh. Manakala kita berpuasa bersungguh-sungguh, manakala kita benar-benar mengaji dan mengkaji ayat Allah dengan sungguh-sungguh, bekerja bersungguh-sungguh. Kita berislam ini, ya ladzina amanu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam, kemudian belajarlah al-Islam, kemudian ikutilah ajaran Islam secara kafah, artinya sungguh-sungguh. Jadi nggak boleh main-main, termasuk mencari nafkah, termasuk juga berteman, termasuk juga dakwah, semuanya haqqa tuqatih, bersungguh-sungguh. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh, bisa kita sebutkan nanti ya setengah-setengah atau main-main. Oleh karena itu, marilah kita melihat dengan sungguh-sungguh. Kemudian ini banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan kita ini, khususnya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dunia sekarang ini dunia digital, otomatis mempunyai efek pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali menyangkut ya masalah hukum, mau tidak mau. Jadi fikih-fikih sekarang ini fikih-fikih yang sifatnya itu digital. Terus bagaimanakah dengan pengaruh-pengaruh teknologi yang begitu memuncak, pengaruh lagi kehidupan duniawi yang begitu membuat orang gila, kehidupan duniawi membuat orang juga keseper juga. Karena apa? Ya, ketergiuran yang tidak bisa dibendung. Mau tidak mau, ini mempunyai efek hukum kepada kita. Dosa ponggo ya, boleh atau tidak ya. Kita ambilkan contoh saja kehidupan sehari-hari. Monggo kita lihat yang sekarang menjadi problematika kita, walaupun banyak perbedaan pendapat. Panjenengan punya anak, selalu memegang gadget, selalu memegang HP, dan kehidupannya baru melek dari tidur langsung pegang HP, lupa setelah tidur itu mestinya alhamdulillah Allah masih memberi saya kehidupan, alhamdulillah nyawa ini masih berfungsi, masih terhubung dengan fisik kita. Bangun tidur langsung cekekal, ya, apa bahasa kita, tolah-toleh, melihat ke sana kemari, mana HP saya,
di bawah bantal ataukah jatuh. Langsung connect dengan HP. Yang dilihat memang ya informasi. Ada WA atau tidak, ada informasi baru atau tidak. Kemudian kalau dipanggil orang tua, ada kepentingan orang tua terhadap dirinya, sekarang ini sudah tidak perhatian lagi. Termasuk istri kita. Istri kita pun juga pegang HP. Nah, termasuk istri kita. Kita panggil, kita ada keperluan, mestinya kalau sudah orang tua memanggil anak, termasuk suami memanggil istri, ada kepentingan yang benar-benar ya urgen begitu. Sekarang ini sudah banyak bahasa kita tuh nggak ngereken, kurang perhatian. Ya inilah efek, bukan efek ya, ekses yang negatif dari penggunaan teknologi. Satu, bagaimana hukumnya yang jelas dosa. Ini perlu kita perhatikan. Jadi ngaji ini yang paling utama itu adalah mencari kesimpulan hukum oleh ganjaran apa dosa. Mendapatkan kebaikan, apakah kita mendapatkan ya efek yang berbahaya bagi diri kita, mendapatkan input apa kita ini. Nah, ini yang pertama. Jangankan masalah perhatian kepada HP. Anak itu sholat sunnah, orang tua memanggil, khususnya ibu manggil, wahai Ananda, apa namanya Budi, apa namanya Agus, dia sholat sunnah biasa. Mana yang lebih berat secara hukum, panggilan orang tua yang harus diindahkan ataukah melanjutkan sholat sunnah itu? Dalam akhlakul karimah, hubungan antara orang tua dan anak, khususnya dalam hal ketaatan, maka orang tua didahulukan. Tidak apa-apa, dibatalkan tidak apa, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu dikeraskan, walaupun anakku sholat. Tapi kalau sholat sunnah biasa, orang tua manggil-manggil sampai berakibat jengkel, ya otomatis dosa. Istri juga begitu, sama saja. Suami punya kepentingan yang sangat urgen, dipanggil sama sekali cuek, cuek gini ya, nggak memperhatikan sama sekali, otomatis punya efek dosa. Kemudian akibat dari gadget yang kita miliki, katakanlah dunia digital itu, ini sering terjadi. Anak-anak itu katakanlah yang sudah dewasa, sudah 18 ke atas, ini kadang-kadang tidak bilang sama orang tuanya, dia sudah mempunyai rekening sendiri, punya KTP sendiri, tidak tahunya diam-diam ada tagihan kepada si anak itu. Tagihan apa? Pinjol. Nah, umum sekarang ini pinjol, pinjaman online. Kalau transaksi online, katakanlah belanja online, oke lah, sudah kita bahas dalam fikih sama dengan salam pemesanan. Ada yang bayar belakang, terus kemudian dikirim dengan Grab, nah, seperti itu tidak masalah, sudah semuanya ulama menghalalkan itu. Nah sekarang pinjol ini pinjaman online, nggak tahunya nangis-nangis pada orang tuanya. Aku jangan dianukan dulu, ya, aku jangan dinikahkan dulu, saya masih ada tanggungan hidup, nanti saya malu dengan keluar calon keluarga calon suami, masalah saya punya pinjaman juta-jutaan. Di mana? DPR mana? Ternyata enggak, yaitu pinjol, pinjaman online. Nah, kita nggak ngerti apa pinjaman online itu, diterangkan oleh jago-jagonya. Siapa jago-jagonya itu? Anak-anak. Banyak sekali sekarang itu membengkak berapa? Ada yang mengatakan sampai 21 juta. Wong jajanannya satu hari cuma 15.000, maksimal 20.000, sampai 11 juta. Terus menjawab mereka gimana? Ya aman-aman saja nggak ada apa-apa, ya nggak ada tagihan, nggak seperti kredit sepeda motor. Ada orang-orang yang katakanlah menagih, apa istilahnya nagih secara paksa itu, debt collector, ya itu nggak seperti itu ya, aman-aman saja. Nggak tahunya ada laporan penagihan, ternyata kami pelajari persentasenya, sampai 5%, atau afan mudha'afatan.
Ya, akhirnya kita bincang-bincang kepada yang lain, ustadz-ustadz yang lain, bagaimana ini? Ya mutlak, satu tidak nyata. Kemudian pinjaman dan bisa meminjam itu karena ini pengaruh teknologi. Gimana ini secara syariat? Sedangkan prinsip utama itu ada di samping berhadapan-hadapan, yaitu ada wa antarodin. Ya sudah sama-sama ridho, sama-sama foto situ ngirimi aja tuh. Hanya fotokopi KTP, identitas, nomor rekening, menyatakan diri demikian langsung masuk gitu aja, terkirim aja langsung di rekening. Nggak tahunya mendapatkan berita berlipat-lipat. Berapa awalnya kamu? Awalnya cuma 5 juta. Sekarang jadi berapa? Menjadi sekian puluh juta. Adafan mutu'afatan. Apa bahasa Jawanya itu? Beranak cucu, bunga berbunga terus. Ya gara-gara siapa? Ya gara-gara mungkin nggak disiplin. Berakhir apa? Berakhir nanti aib. Aib itu namanya medsos, bisa menjadi orang semuanya tahu bahwa si A ini ahli ngemplang. Apa ngemplang ya bahasa Jawa? Ngemplang. Ya, berarti orang ini benar-benar melarikan pinjaman, melarikan uang, yang ada aib, malu. Nah, ini salah satu contoh saja. Ada lagi teman apa istilah kredit card, ya itu kredit card itu. Terus dilulu pinjam, lama-lamaan ada tagihan membengkak sekian puluh juta, kaget. Saya kaget, bingung, sakit. Saya sakit, akhirnya dia menyatakan diri. Saya ini kok nggak ngerti kok mau ada tagihan sekian. Kemudian akhirnya ya sebelum hari raya itu kurang berapa hari ada berita innalillahi, Pak bersangkutan ya, karena apa? Karena tekanan batin dan tekanan pikiran akhirnya tadi itu berefek pada kesehatan, akhirnya meninggal. Nah, ketemu kami di rumah sakit Siti Fatimah Tulangan Sidoarjo. Ternyata ya ada berita itu tadi itu. Ternyata anaknya itu menyatakan diri, ayah ini selalu kepikiran, tertekan terus. Nah, ini. Kemudian ada lagi efek daripada itu. Nikah sekarang sudah tidak lagi nikah demi untuk berumah tangga. Nikah telekonferensi, Zoom sekarang ini. Aceh dengan Jakarta, Jepang dengan Sidoarjo. Ada lagi yang di Filipina, ada lagi di Saudi sana. Nah, karena kecanggihan teknologi, akad nikah lewat telekonferensi. Gimana tanda tangannya? Tanda tangannya ya langsung tidak asli, ya memang ya ditembus langsung difoto, yang langsung tembus terkirim. Kemudian tujuan nikah itu kan berumah tangga intinya. Apa alasannya? Orang dulu aja nggak apa-apa kok. Orang dulu tuh habis nikah tuh gak wawu itu apa istilahnya? Orang dulu habis nikah pisah, baru setahun atau 2 tahun kemudian baru berumah tangga. Itu dulu sebagai analog. Nah sekarang enggak. Sekarang ini wis pokoknya bisa lewat apa itu? Lewat Facebook. Kadang-kadang mendapatkan jodoh lewat macam-macam ya. Macam-macam seperti itu. Nah kasus-kasus seperti ini tantangan bagi kita semuanya. Terus bagaimanakah prinsip ya para ulama yang harus memberikan keterangan secara tegas tentang hukum, tentang predikat nilai yang ada pada satu perbuatan atau satu peristiwa. Ini penting bagi kita, harus tahu betul. Apalagi coba panjenengan pertanyakan, coba kita munculkan apa masalah-masalah yang ada di dunia maya yang berefek pada hukum itu. Maka marilah kita lihat syariat Islam ini sekarang sedang banyak dipelajari orang. Sedang banyak dipelajari orang yang tadinya misperception. Misperception artinya salah paham terhadap syariat Islam, terhadap syariat itu. Lama-kelamaan menjadikan Islamophobia, benci, gak suka, seperti itu.
Nah sekarang yang paling penting kita harus tahu betul tugas utama ulama itu adalah apa. Tugas ustadz itu adalah apa? Nah karena pengaruh, di samping pengaruh teknologi, pengaruh juga kehidupan duniawi, akhirnya pengetahuan agama atau wawasan-wawasan itu sekedar sebagai unjuk kebolehan terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, wajib seseorang itu lebih-lebih menyandang dirinya seorang ulama, seorang ustadz, seorang ahli betul, dia seorang yang alim di bidang al-Islam, di bidang agama umpamanya, dia mempelajari lebih dalam di bidang wawasan agama, lebih dalam. Berakhir nanti memahami betul, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk kefanatikan. Kemudian yang kedua, wajib mengajarkan syariat itu pada umat, wajib. Kalau dia hanya mempelajari sekedar tahu begitu saja untuk pribadi, walaupun sudah tahu tetap harus disampaikan. Man katama ilman ujimalahu bilijamin minan nar yaumal qiyamah. Siapa yang memiliki wawasan pengetahuan tidak disampaikan pada orang lain, disembunyikan, seolah-olah pengetahuannya adalah rahasia perusahaan, tidak boleh. Ya, rahasia perusahaan, mengatakan ilmu Islam syariat itu harus dikembangkan, harus disampaikan pada orang lain. Balighu anni walau ayah, kita sampaikan. Kemudian yang kedua, dia akan menjadi pelopor, contoh, praktek, sikap, perbuatan sehari-hari. Jadi ulama-ulama itu harus menjadi contoh sikap perbuatan sehari-hari. Tidak lagi, sekali lagi, banyak sekali yang bertentangan, yang bersimpangan. Maka pelopor-pelopor menjadi contoh ini malah yang banyak ya. Tidak seperti itu. Yang ketiga, memecahkan masalah penting dengan ulama yang lain secara adil. Jadi dengan ulama yang disampaikan, bukan malah mempertahankan diri seolah-olah diri yang paling benar, dipertahankan betul, sedangkan yang bersangkutan itu tidak memiliki dalil apapun. Akhirnya yang ada pada salah satu tempat ibadah contohnya saja yang ada, bagaimana seorang imam contohnya membaca Al-Quran itu dengan membawa mushaf, di depannya Pak Imaman itu ada Al-Quran besar yang tulisannya besar sekali, dengan cara membaca. Kalau habis umpamanya pas ayat yang terakhir habis, dia harus membuka halaman baru, menyulutkan tangannya ke depan, langsung membuka demikian. Nah contoh seperti ini banyak dilakukan oleh kita semuanya. Kita ambil contoh. Salah satu hadis, ada nih hadis palsu, hadis maudhu dan hadis ini palsu, menyatakan bahwa Rasulullah itu pada waktu ngimam itu membaca mushaf. Nah kata-kata mushaf itu adalah kodifikasi dari ayat-ayat Al-Quran yang merupakan satu kumpulan yang sudah tercetak rapi. Satu, itu hadis maudhu dan palsu. Dan itu banyak diikuti oleh orang-orang yang katakanlah memegang tapuk pimpinan dalam agama. Akhirnya apa? Tidak apa-apa, boleh halal membaca Al-Quran pada waktu ngimami, tidak apa-apa, langsung membaca. Kemudian kita lihat hadis itu, Nabi Muhammad tuh ummi, tidak bisa baca. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad itu pada saat itu belum ada mushaf. Belum ada mushaf. Kok dinyatakan Nabi Muhammad itu membaca ya mushaf. Mushaf itu sudah menjadi kodifikasi, sudah menjadi cetakan itu. Kemudian yang lain lagi, ada yang menyatakan ya boleh saja itu Quran. Pada waktu membaca, pada waktu kita sholat, di mana pandangan kita?
kepada mushaf apa ke tempat sujud? Mantap kita ke tempat sujud. Maka akhirnya ini salah satu contoh beberapa ulama yang sangat teliti terhadap hadis, yaitu menyatakan tidak boleh. Maka tidak boleh. Akhirnya banyak sekali yang sekarang yang mengerti itu sudah ditutup. Satu contoh saja, contoh dalam bidang hukum ini salah satu contoh. Kemudian Nabi Muhammad, kembalikan lagi bagaimanakah sabda Rasulullah, contoh dari Rasulullah terhadap bacaan Al-Quran pada waktu jadi imam. Yang pertama, membaca satu ayat pun di dalam Al-Quran, artinya setelah Fatihah, iqra' ma tayassara minal Quran, baca apa yang mudah dari Al-Quran, satu ayat saja, ngomongnya gak panjang, boleh dan itu sah. Nabi Muhammad pernah juga menyatakan membaca itu harus satu surat yang mufassal, yang berhubungan terus. Ternyata pengertiannya adalah matayassara minal Quran, yang mudah, seperti surat-surat yang ada di juz amma, Al-Ikhlas, kemudian lagi apa, Atin, nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dibolehkan juga menyambung, ya, nyambung dalam surat itu membaca, kemudian ruku, nanti yang kedua nyambung, nyambung seperti tadi Al-Furqan, ya kami sambung selanjutnya. Ada juga Rasulullah nyambung seperti pernah membaca surat Al-A'raf separuh, kemudian nanti rakaat yang kedua yaitu dilanjut juga lanjutannya. Pernah juga Nabi Muhammad, ini peristiwa sahih semuanya, pernah yaitu membaca surat Al-Zilzalah 2 kali. Pertama Al-Zilzalah, kedua Al-Zilzalah. Kemudian para sahabat sama berpikir ini, ya misperception atau menganggap bahwa Nabi ini lupa atau gimana ini. Ternyata enggak. Saya ditanya oleh Ibnu Abbas, mengapa Rasul kok demikian? Mengapa Rasul kok demikian? Jawabannya agar tidak menyusahkan umatnya. Ini salah satu contoh saja. Maka seperti ini ya harus disampaikan kepada semuanya, harus disampaikan satu sama lain. Kemudian keempat, tugas utamanya dia sebagai pusat pertanyaan umat dalam berbagai masalah hukum. Jadi boleh sebetulnya siapapun bertanya tentang apapun. Terus para ulama, artinya orang-orang alim, ya, ini harus satu sama lain kontak satu sama lain. Gimana pendapatmu ya tentang permasalahan seperti ini? Bagaimana pendapatmu? Seandainya ada beda pendapat pun tidak masalah, ada 2 pendapat. Contoh, gimanakah, bolehkah hari Jumat itu dijamak dengan asar? Itu aja sudah menjadi 2 permasalahan. Salat Jumat dijamak dengan asar. Yang satu menyatakan tidak boleh, karena kalau orang bepergian itu boleh meninggalkan Jumat itu rukso, diganti zuhur. Kalau zuhur dengan asar tidak ada dalilnya. Jumat dengan asar itu nggak ada dalilnya sama sekali. Oleh karena nggak ada dalilnya, maka tidak ada Jumat ya Jumat. Ada yang menyatakan Jumat itu pun pengganti dari zuhur. Nah, ini permasalahan. Nanti tidak satu mempertahankan ide atau pendapat, disampaikan begini dan begini. Makanya di YouTube kemarin pada waktu gonjang-ganjing masalah hari raya, hari Jumat dan hari Sabtu, nah, semuanya YouTube itu saya nyetel semuanya pendapat 2 ulama besar, ya orang alim, yang satu Hasyim Muzadi, yang satu Din Samsudin. Pada waktu dipanggil Wakil Presiden Yusuf Kala. Yusuf Kala malah nawar, gimana Nahdien mau mengurangi sedikit, ditawar kalau dulu 2 atau 3 derajat ya dikurangi dikit lah gitu. Lah Muhammadiyah ngenul atau 1 derajat, nambah sedikit lah, nanti tengah-tengah bisa menjadi 2, biar nanti hari raya sama-sama.
Ditegaskan oleh Pak Hasyim Muzadi waktu itu PBNU, bukan begitu Pak Wapres, agama itu bukan tawar-menawar, tetap sama, tidak apa-apa. Muhammadiyah pun punya keyakinan demikian, sama, hari raya itu sama, ya sama saja, katanya Pak Hasyim. Yang beda hanya tanggal. Nah ini, yang beda hanya tanggal. Sholatnya sama, semuanya prosesnya ya sama semuanya. Oh hanya tanggal saja kok, gak perlu dipermasalahkan. Itu masalah furu, bukan masalah pokok, tidak masalah. Akhirnya ya itu. Jadi kalau sudah menyatakan ini ada suatu hak yang benar, menyatakan benar. Tidak boleh ada tawar-menawar. Dan para alim, para ulama harus benar menjunjung tinggi kejujuran. Yang kiranya tidak benar ya harus tegas itu. Yang keenam, memberi solusi hukum pada suatu kasus. Memberi solusi hukum pada suatu kasus tertentu. Kemudian yang ketujuh, memberi kritik tegas pada penyimpangan. Terus gimana yang benar itu? Yang benar itu orang-orang yang cendekiawan itu benar-benar harus berani dengan kekuasaan. Kadang-kadang berbalik, malah justru sentralnya nasihat, sentralnya apa nih ya, referensi, malah berbaliknya malah taat sama kekuasaan, yang kekuasaan itu mestinya harus bercermin kepada satu ketentuan, khususnya ketentuan yang berhubungan dengan hukum-hukum agama. Kalau haram yang dilakukan ya mau tidak mau ya harus tegas, harus berani. Kalau kita takut terhadap penyimpangan, penyelewengan, ya termasuk maaf saja dosa besar. Orang-orang yang alim, orang-orang yang cendekia, orang-orang yang disebut ulama, itu kalau sudah yang sebenarnya menjadi panutan, ternyata sumbernya sumber pertengkaran, sumbernya sumber kefanatikan, tidak bisa dijadikan contoh, nggak bisa dijadikan panutan. Maaf saja, dosanya 2 kali lipat, azabnya itu 2 kali lipat di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-8, menolak ajakan menyimpang, tegas. Kalau pada zaman Harun ar-Rasyid biasa, pada hari Jumat, pada hari apa tertentu dikumpulkan itu para alim, para ulama dikumpulkan, kemudian satu sama lain baris, kemudian salaman satu persatu dengan raja, kemudian mendapatkan amplop, mendapatkan kalau sekarang ini apa istilahnya ya, bisyarah atau apa, mendapatkan itu semuanya. Terus berakhir, ya ini berakhir, Imam Sufyan As-Tsauri, ya seorang alim di bidang hukum, juga dia seorang sufi, juga ahli tasawuf. Dia menyatakan, wahai baginda raja, maaf, saya bukan menolak karena apa-apa. Saya hanya bertanya, ini uang apa? Uang sampean pribadi ataukah ada maksud tertentu atau bagaimana? Kalau ini benar-benar uang negara, maaf saja, saya menolak, saya mohon maaf. Jadi Imam Sufyan As-Tsauri salah satu contoh dari beberapa teman-teman yang lain. Waktu salaman dengan raja, semua kalau sekarang nggak usum itu, amplopi sekarang itu nggak usum zaman sekarang ini. Ya, jadi mobile sekarang itu cukup diketahui nomor rekeningnya saja, nomor rekeningnya saja. Nah, kala itu menolak. Karena apa? Ya ini uang negara. Kok dibuat hambur-hamburan yang seperti ini? Akhirnya dia menolak secara halus. Sekarang kebalikannya, maaf. Nabi Muhammad menyatakan dengan tegas, innama akhafu ala ummati al-imatal mudillin. Yang paling saya takuti dalam suatu kepemimpinan terhadap umatku itu ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang kedua, saya takut terhadap umatku itu, yaitu ada 3 sikap
Yang pertama yaitu kesalahan seorang ulama. Kesalahan artinya itu ya tergelincir dia. Kemudian hukum yang zalim. Yang ketiga hawa nafsu yang diperturutkan. Terus lagi yang terakhir kata Nabi Muhammad, wailul li ummati min ulama isu. Celaka atas umatku yaitu dari ulama-ulama yang buruk. Ulama yang buruk itu Nabi Muhammad sudah berani menyatakan demikian, berarti tidak bisa menjadi contoh. Satu, kenapa begitu? Wawasannya sempit, lagi pula ditambah lagi fanatik. Ada beberapa ayat, ada beberapa yang memang disembunyikan karena demi golongan, disembunyikan, nggak disampaikan secara terang-terangan. Ada beberapa orang tertentu nggak mau betul menyampaikan hadis atau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tidak mau menyampaikan itu. Ya suatu contoh saja, ini contohnya saja, man amila amalan falaisa alai amruna fawarodun. Wah, ini banyak sekali yang menyembunyikan, ini mesti harus disampaikan. Barang siapa mengamalkan suatu amalan-amalan diniyah atau agama yang tidak atas petunjuk kami, otomatis tertolak. Dan itu ditolak. Ditolak artinya tidak mendapatkan status hukum. Artinya ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Terus yang kedua, tidak pernah dinyatakan sama sekali. Nah ini, kata-kata di Quran lita'lamu adada sinin wal hisab. Tidak pernah dinyatakan sama sekali. Yang paling dipertahankan adalah sumu li ru'yatihi, kemudian wa aftiru li ru'yatihi. Itu aja yang dipegangan betul. Sedangkan yang ini ya, lita'lamu adada sinin wal hisab. Jadi wa ma khalaqa dzalika illa bil haq. Itu enggak disampaikan sama sekali. Yang disampaikannya satu, pokoknya bisa diamati baru dipercaya. Masuknya tanggal lah, seperti itu. Karena wawasan sempit, lagi pula fanatik. Yang kedua, menerima ajakan yang akan menghancurkan dirinya. Karena apa? Pandangannya pandangan duniawi banyak. Ayo ikut partai ini, ada kucuran dana sekian triliun, sekian miliar. Akhirnya menerima ajakan yang akan menghancurkan dirinya. Terus terang saja kami menyampaikan ini, kondisi kita sekarang ini benar-benar suasana apa ya, politik ya, suasana menghadapi pimpinan baru, pimpinan ujung ya, baru tahun 2024. Nah, kita maaf saja di dalam menentukan pilihan, kalau orang itu sudah cenderung satu suap, yang kedua cenderung pilihannya tadi itu sakarepe dhewe, yang ketiga cenderung pilihannya itu karena ajakan-ajakan yang tidak masuk akal, maka yang jelas kita bertanggung jawab. Bagaimanakah Al-Quran membimbing kita itu kalau menjadikan pimpinan itu pimpinan yang orang-orang yang beriman, orang yang adil, orang-orang yang benar-benar soleh. Penting kita cari orang yang soleh, itu penting. Kalau hanya sembarangan gara-gara 100.000 atau 50.000, kita sama dengan disuap. Yang ketiga, selalu mendekat dengan kekuasaan. Nah, ini maaf saja, Nabi Muhammad itu menyatakan dengan tegas, pokoknya siapa saja, khususnya orang-orang yang memegang tapuk hukum idza ra'aital alima, kata Nabi Muhammad, kalau kamu melihat seorang menjadi gurunya umat atau ulama, bergaul erat, gandeng erat kepada penguasa, maka ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa dia nanti kelak akan menjadi pencuri. Lisun, menjadi pencuri. Apa maknanya ini? Ya golek-golek jabatan. Kalau sudah dia berpredikat menjadi seorang alim, seorang ulama, gurunya umat, ya sudah bertahan itu. Menjadi orang-orang yang memberikan jalan yang lurus. Kemudian terus bisa disuap. Naudzubillah min dzalik.
Ini juga berakibat nanti itu di akhirat tuh azabnya 2 kali lipat itu. Yang kelima, mudah diadu domba. Terus keenam, keputusan pribadi tanpa kitab suci, pendapatnya sendiri, tanpa berpegang kepada dalil yang sah, tanpa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi putusannya itu putusan nafsu, kehendaknya sendiri. Kemudian yang ketujuh, menggunakan kias analog yang tidak tepat. Banyak sekali menggunakan kias analog yang tidak tepat, yang berakhir ya itulah sih kesalahan-kesalahan yang fatal. Surupnya jam berapa? Jam 5 lebih 31. Ya, terakhir sekarang kita membahas tentang syariat yang sekarang ini yang dipertanyakan oleh orang-orang umum, orang-orang ya di dunia maya ini. Ada orang, yaitu orang Filipina, guru besar, dosen ya di Xavier University, Cagayan de Oro, Filipina. Dia seorang Katolik, lulusan Massachusetts University. Dia punya teman orang Indonesia, namanya Mr. Pradana, juga sekolah doktornya di Massachusetts University di Amerika. Ini sekedar mawon ya. Ini sekarang lagi gonjang-ganjing ini ya. Negara-negara lain, khususnya negara tetangga kita, yaitu Filipina. Terus dia menyaksikan langsung, dia namanya Jun Damaung, orang Filipina asli, orang Katolik taat, orang Katolik murni. Dia menyaksikan secara langsung perjuangan Muslim Filipina dalam memperoleh eksistensi politik, hukum maupun identitas. Terus punya teman namanya Pak Pradana tadi itu mengenal Jun ini dan teman kuliah, teman sekolah di Massachusetts University Amerika Serikat. Saat menerima undangan itu nggak main-main dari Mahkamah Agung Filipina. Kemudian dua-duanya datang. Kedua-duanya khususnya yang Pak Pradana, Dr. Pradana ini ahli syariat, ahli keislaman, diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara. Acara apa ini? Yaitu acara National Sharia Summit, diselenggarakan oleh Supreme Court of Republic of Philippines, yaitu Mahkamah Agungnya Filipina. Kemudian langsung dua orang ini ketemu ya di sana. Terus kemudian menyatakan bahwa penyelenggara kegiatan itu benar-benar Mahkamah Agung, karena ini gak main-main, level-level nasional, dan mendapatkan perhatian di seluruh Filipina baru-barusan ini. Memang kegiatan seperti ini sepertinya menandai babak baru penerapan syariat di Filipina. Karena apa? Semua sama belajar dan banyak misperception, banyak salah persepsi. Lama-kelamaan bertanya dan bertanya, terus bagaimana hakikatnya syariat itu. Pembicaranya Pak Pradana. Kemudian sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk muslim sekitar hanya 13% ya, dari total penduduk di sana, hukum Islam sebenarnya ya pernah juga berlaku di Filipina. Hanya saja pengadilan agama Islam hanya ada di Mindanao. Sementara Muslim ya, tersebut di berbagai tempat di Filipina itu juga banyak. Nah, maka National Summit itu dimaksudkan untuk mencari kepastian tentang penyelenggaraan hukum Islam pada wilayah yang lebih luas di Filipina. Karena apa? Banyak hal-hal yang sifatnya itu dirasakan oleh pemerintah sana, kok ada ketegasan. Nah, begitu di bidang hukum. Perjuangan Muslim Filipina untuk penerapan syariat itu sebetulnya lama.
kemudian dihubungkan dengan politik, kebudayaan, dan mungkin juga identitas rasial. Nah, perjuangan untuk memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional Filipina itu memang ya merupakan jalan yang berliku-liku. Kemudian Mr. Jun ini, yaitu dosen guru besar tadi itu, seorang Katolik itu ya memberikan pendapatnya yang menarik, mendapatkan yang menarik. Saya ini orang non-Muslim, saya ini Katolik tulen. Di Mindanao ini optimis bahwa syariat akan berlaku secara nasional. Saya optimis karena rupanya banyak yang perhatian, tapi banyak yang juga misperception. Demikian kata Jun. Kemudian Pak Pradana heran, ya, bercampur bahagia mendengar pernyataannya temannya yang lain kepercayaan itu. Akan tapi Mr. Jun menyisakan kekhawatiran, namun ya kami juga takut, ya, katanya Pak Pradana, bahwa ketika syariat berlaku di Filipina secara nasional, jangan-jangan eksistensi kami nanti akan terancam. Kekhawatiran Mr. Jun tidak unik. Di mana-mana ketika ada upaya penerapan syariat selalu terjadi tarik-menarik antara memberikan dukungan, empati, dan kekhawatiran. Kemudian Pak Pradana tertegun, kemudian berusaha mencari jawaban yang bisa menjadikan teman debatnya ini, ya, teman guru besarnya ini lega. Di sela perbincangan itu Mr. Jun mengajak Pak Pradana keliling-keliling kota mencari restoran yang halal. Diantar 25 restoran masakan Arab, tidak cocok. Kita cari masakan Filipina. Akhirnya ditemukan restoran, ya, di restoran Muslim di Maranao. Akhirnya mereka ya makan bersama. Kemudian minta Jun untuk tidak takut terhadap syariat. Wis lah Jun, jangan takut dekat syariat. Benar-benar akan berlaku di Filipina secara nasional. Jun masih belum lega dengan ajakan Pak Pradana. Pak Pradana juga berusaha nih, dosen juga. Lalu Pak Pradana menyatakan penerapan syariat yang benar itu pasti akan menghadirkan maslahat. Langsung perhatian, bermaslahat, katanya siapa ini? Katanya Mr. Jun. Bukan hanya bagi Muslim, tetapi juga bagi orang lain. Syariat itu, tujuan tertinggi syariat yang disebut dengan maqasidus syariah itu menjaga 5 hal. Memperhatikan, menjaga betul 5 hal dalam kehidupan manusia ini, Mr. Jun. Bukan hanya umat Islam. Nah, 5 hal tersebut yang dijaga syariat itu antara agama. Dijaga betul, diperhatikan betul. Yang benar. Iya. Kemudian nyawa mendapatkan perhatian. Harta benda juga ada hukum yang mendapatkan perhatian di syariat itu. Termasuk keturunan. Itu mendapatkan perhatian. Yang terakhir kehormatan. Pak Pradana melihat perubahan serius pada wajah Pak Jun, langsung senyum dia. Mr. Jun senyum. Dia minta penegasan kepada Pak Pradana bahwa itu 5 perkara, 5 hal yang dijaga syariat itu memang untuk semua manusia, bukan hanya untuk Islam saja. Pradana mengatakan jika ada penerapan syariat yang mengingkari pemeliharaan 5 hal itu, maka itu bukan syariat namanya, bukan syariat yang sebenarnya, melainkan pemaksaan suatu versi hukum tertentu atas nama syariat itu. Akhirnya Mr. Jun lega, kaget dengan penjelasan saya. Loh, kalau begitu saya salah persepsi terhadap syariat itu. Nah, menurutnya belum pernah dia mendengar sarjana-sarjana di Filipina ini yang menerangkan tentang syariat yang seperti ini. Syariat kemudian mengemukakan apa yang
Pak Pradana jelaskan. Seandainya para pejuang syariat di Filipina menjelaskan seperti ini, katanya Pak Jun, saya sebagai Katolik murni, kami sebagai non-muslim tidak hanya akan optimis, tapi juga mendukung penerapan syariat secara nasional di negara saya ini. Nah, ini perbincangan singkat di sela menjadi pembicara pada kegiatan di atas. Ini membawa hatinya Pak Pradana ini, ya, kepada refleksi tentang perjuangan penerapan syariat di negara di mana Muslim itu minoritas. Nah, persepsi dan perasaan Mr. Jun tentang syariat ini bisa saja nanti akan menggambarkan alam bawah sadar sebagian besar non-Muslim akan diberitahu oleh Mr. Jun, khususnya di Filipina yang penduduk muslimnya sangat minim sekali, dulu mendapatkan tekanan-tekanan terus. Jika demikian, maka perjuangan penerapan syariat itu tidak hanya membutuhkan perjuangan politik, tetapi juga diplomasi kultural yang bisa membumi. Dengan begitu, syariat itu tidak akan disalahpahami. Nah, di luar jalur politik yang memang kadang tak mudah, misperception itu biasanya tentang syariat juga menjadikan perjuangan penerapan syariat itu kadang-kadang ya menjadi sulit. Nah, ini penting bagi kita menyampaikan hal ini, khususnya di dalam hal kepemimpinan. Marilah kita sama-sama memberikan ya wawasan yang luas. Masjid ini terus terang saja saya nyatakan ya seperti di tempat kami ada Baitus Salam, ada situ perjanjian ya bahwa masjid ini bukan masjid salah satu yang memiliki bendera ini, tidak. Jadi benar-benar masjid yang netral, berpengetahuan luas dalam arti apa? Ya, moderat, ya, semuanya bisa diterangkan dengan tegas. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, memberikan kita dukungan khususnya dalam menerapkan syariat Islam. Allah akan memberikan juga pertolongan kepada kita di mana kita benar-benar haqqa tuqatihi, benar-benar kita bersungguh-sungguh di dalam hal ibadah, di dalam hal perjuangan. Marilah kita tutup pengajian singkat ini, kuliah subuh ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.